Setelah camping di Sarkawi Pronojiwo, aku kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat berikutnya, yakni Kawah Wurung Bondowoso. Ini kita udah keluar dari mana Sarkawi, dari wisatanya. Oh ini nih, wah warung ini estetik juga ya. Oke, ih cakep banget ya. Ini kita udah mulai masuk daerah ini ya, daerah yang ini loh banyak peminta-minta ini loh. Ternyata startnya dari sini ya, Lumajang ya. Aku pikir dulu tuh di Jember aja loh. Ternyata start dari sini. Nah, ini mungkin salah satu, oh iya, jembatan ikoniknya ini. Jalur ini, jalur laharnya. Wow, wah pusing banget sih. Oh, look at this guys. Oh, dari warung situ bisa turun ke bawah loh. Lihat nggak? Dari warung situ bisa turun ke bawah. Pas lewat jalanan ini, karena aku ngelihat banyak penjual makanan, terus kebetulan tadi juga belum nemu warung buat makan siang, jadi ya udah kita cari cemilan dulu buat ganjal perut. Dan aku tergoda nih buat beli siomay Bandung. Bumbunya apa? Ini kacang ya? Kacang. Mau. Jalannya rusak Pak ya? Rusak. Timun ya? Ya mau. Taruh sini dulu Pak ya, bentar. Oh. Oke, ini kita beli es. Bu, es. Berapa? Es tebu Bu, Berapa? satu aja. Ini. Kasih. Oke. Sebenarnya tempatnya tuh sama kayak jembatan yang tadi ya, tapi di sini ini rusak jalanannya. Disayang aja sih. Dan ternyata enak banget. Mungkin karena emang udah waktunya makan siang juga, jadi rasanya tuh makin nikmat. Lumayan banget sih ini buat nambah tenaga sebelum lanjut perjalanan yang masih panjang. Nah, ada cerita lucu juga nih. Waktu itu indikator bensin motorku tuh tinggal 2 bar. Aku sempat nanya ke bapak penjual siomaynya, "Pak, pom bensin tuh masih jauh nggak dari sini?" Terus bapaknya langsung jawab, "Wah, masih jauh mbak, paling adanya juga bensin eceran." Dalam hati, mampus. Aku sebenarnya sempat berpikiran, kayaknya nyampe ke pom gitu kan. Jadinya aku tuh sengaja jalan pelan gitu, nggak ngebut supaya biar bensinnya lebih hemat kan. Tapi yang namanya kita lewat JLS ya, jalanannya mulus, sepi, mana siang-siang lagi. Kan rasanya kayak nyebelin banget gitu kalau nggak bisa ngebut kan. Akhirnya setelah aku pikir-pikir ya, daripada aku makin bosen, udahlah kita isi bensin eceran aja. Nanti kalau udah ketemu pom baru kita isi bensin. Bener? 20 enggak? Setelah isi bensin eceran ini langsung ngebut, aku langsung gaspol. Dan selama lewat JLS Lumajang ini jujur aku sempat sedikit keinget dengan perjalananku di Sumbawa. Mungkin vibes-nya karena agak mirip kali ya, panas, terus savana, membentang luas gitu kan. Ya meskipun pasti tentunya beda ya. Jadi ingat waktu di Sumbawa mirip kayak gini. Pas ada lewat Maesan motor lama. Lewat jalan besar aja ada. Oh, Wonosari itu ya, jalan Iya. besar ya. Oh iya. Di Alayan Gasi Warga nanti pasar apa? Dan pas tiba di pom, kalau nggak salah ini lokasinya udah masuk Jember ya. Aku langsung isi bensin dan aku juga cukup seneng karena aku diajakin ngobrol sama salah satu petugas pom bensin di sana. Beliau ramah banget, masya Allah. Pokoknya semoga sehat-sehat ya Pak ya. Biar nggak kesorean nyampainya. Kalau dari sini kan jalan 60 buat jam. Iya. Jam. Jalan berhenti. Habis Iya, ngisi Pak. bensin. Iya udah isi bensin tadi. Tadi sepatuku pas ngisi bensin eceran ngitek taek rek ya Allah, iki lho mutai iki jambret. Baru tak cuci di sini. Mutai kemana-mana si anjing emang. Kesel banget gua. Ya. Ini udah better sih. Tadi tuh banyak banget. Langsung bete seketika aku. Oke, jadi
Ini aku udah beres mandi. Aku mandi di pom bensin. Iya, aku mandi di pom. Baru beres mandi. Terus aku gak tahu, kayak aku tuh takutnya kalau ke Kawah Wurung, nanti di Kawah Wurung itu gak bisa ngecharge. Posisi ini powerbankku kan yang satu udah mulai terkuras ya. Sebenarnya sih masih bisa-bisa aja ya dipakai ya. Lampu gue juga masih aman. Cuman ya itu sih powerbank. Nah, aku rencananya habis ini mungkin mau makan, cari makan siang, terus nyuci motor ya kan. Ini motor dibulok banget. Allah. Aduh. Ya mungkin karena gue capek ya, jadi pengen tidur. pengen langsung tidur gitu loh. Kalau camping kan kita masih harus ini, harus itu. Malesnya tuh di situ. Kita lanjut perjalanan dulu aja. Akhirnya kecuci juga nih motor. Ketemu di arah di daerah mana ini ya? Pokoknya rute ke Jember. Setelah selesai nyuci motor, makan siang, mendung pun tiba-tiba datang. Waduh, emang nyuci motor tuh selalu jadi ritual ya untuk memanggil hujan. Dan kayaknya ini mendung ya di sini. Dan bener aja ya, emang nggak berselang lama, jalanan yang kulewat ini udah basah banget. Dan ini ada daerah yang hujan. Gue nggak tahu nih di mana. Mungkin masih Jember kayaknya ya. Semoga aja nggak hujan lagi ya Allah. Nah, dari arah sana pada pakai mantel semua. Setelah mempertimbangkan pakai mantel atau enggak, akhirnya aku pakai mantel dan nggak berselang lama setelah pakai mantel hujannya reda, literally reda, langsung panas. Mantel tuh, kelongor mataharinya. Oh, Ya, biar nggak nanggung berhentinya untuk lepas mantel, sekalian aja cari masjid buat sholat dan juga istirahat. udah pakai mantel ini. Udah pakai mantel ini. Udah selesai hujannya. Cerah, udah selesai salat. Cerah banget, alhamdulillah. Let's go to Bondowoso. Aku juga sempat kepikiran, wah ini kalau daerah Bondowoso nih ternyata mendung dan hujan juga, agak berabe nih rencana camping gitu kan. Karena kan di malam pertamanya aku udah camping di hutan, posisi kayak power bank itu semua udah habis gitu, udah terkuras lah. Makanya kenapa di malam kedua ini aku emang butuh colokan listrik. Pas masuk daerah Bondowoso menuju Kawah Wurung ini, aku tuh sempet salah ngambil rute karena tiba-tiba aja loh kok lewat jalan kecil. Ngikutin aja deh. Selama kalau trafiknya padat, aku berarti percaya, oh berarti ini semua kendaraan yang pakai mes mungkin dilewatin sini gitu. Dan jalan ini emang kayak jalan tikus alias jalan terabasan gitu. Dan yang ada di pikiranku, selama kendaraan besar masih lewat jalanan ini, artinya masih oke. Setidaknya nggak berusuk-berusuk banget gitu loh. Tapi ternyata makin dilewatin, makin bablas dalane jan, rusak tenan. Pokoknya rarupo dalan. Ya, makasih Bu. Tadi udah nanya orang katanya, iya kalau ke Kawah ke sini, tapi kan nggak make sense ya, harusnya ada jalan lain kan. Di sini aku sempat 2 kali juga nanya ke orang untuk make sure bener nggak sih jalanannya tuh ini, dan 2 orang yang kutanya tuh mengkonfirmasi emang bener lewat jalan sini gitu, hanya mungkin ini jalan lain gitu. Nanti lewat jalan besar itu ya? Oh iya ya, oke. Makasih ya Wak ya. Iya. Dan gak tahu kenapa nih, mungkin karena capek juga, aku tuh cukup emosional. Menurutku ini emosional yang berlebihan sih, karena aku sempet nangis. Terus aku kepikiran kan, wah apa jangan-jangan aku PMS ya. Buat yang belum tahu, PMS atau premenstrual syndrome itu adalah kondisi yang biasanya dialami perempuan beberapa hari sebelum menstruasi. Nah, efeknya itu emang mood tuh jadi lebih sensitif. Hal kecil yang sebenarnya biasa aja, tapi kita tuh bisa kayak sensitif atau berlebihan gitu. Either itu sedih, kesel, bahkan juga emosi. Nah, kali ini aku cukup ngerasa kok emosional banget. Ini nggak muat cok mobil cok. Nggak muat, bujur. Setelah nyasar ini, kemudian aku nanya ke orang, alhamdulillah aku bisa balik lagi ke jalur yang enak. Oke, ini kayaknya udah masuk kawasan hutan, tapi ini belum hutan banget ya. Nanti di depan itu tuh makin deket area tuh malah hutan toh, udah ada pemukiman. Dan begitu aku masuk kawasan hutan, rasanya tuh kayak langsung plong, lega banget. Belut sih. Tapi hawanya udah mulai dingin ya. Ini udah mulai hutan-hutan semua nih ke
Hai. Suasananya langsung berubah total. Pemukiman mulai hilang, digantikan hutan dan perkebunan yang membentang cukup panjang. Assalamualaikum. Hutan. Gak kebayang kalau lewat sini Malang. Gak mau. Kalau dibandingkan dengan jalur Kawah Wurung Banyuwangi, rute dari Kawah Wurung Bondowoso ini kita akan melewati kawasan hutan yang lebih panjang. Mungkin sejaman lebih deh aku lewat hutan ini. Dan kalau buat aku pribadi, aku lebih enjoy lewat hutan kayak gini daripada harus lewat jalanan rusak. Ini hutan, ini bener-bener hutan ya guys. Semangat ya, maaf aku agak paksa-paksa kamu. Ngeden marah-marah tadi ya, maaf ya, motor. Guys, aku kesel itu banget. Aku belum bisa terlalu sabar soal urusan itu. Oke. Wih, izin punya jalanan kelak-kelak kayak gini guys. Wih, besok foto aja di sana ya. Itu ya, kabut di sini tuh kayak bagus banget gitu. Aduh nih, sayang aku nggak bisa nolain kalian ke kanan. Kalau kalian lihat kanan loh, cantik banget. Allah, kayak kabutnya tuh di atas doang gitu. Jadi estetik banget, pakai mata aja estetik ya. Apalagi pakai kamera. Dan karena udah makin sore juga, kabut tuh udah mulai turun. Berhubung targetku nggak mau nyampe lokasi udah gelap, akhirnya aku cukup nambah kecepatan ya. Tentunya tetap berhati-hati karena jalur hutan ini tuh banyak tikungan dan juga minim penerangan. Aku sendiri pengennya bisa sampai ke Kawah Wurung sebelum matahari bener-bener tenggelam. Aduh, bukan gelap. Bener ya? Kesini ya? Yes, Allah. Aku tuh inget dulu emang lewat kampung-kampung gini sih. Dan ternyata mendekati ke Kawah Wurung, aku disambut kabut yang cukup tebal. Ini pertama kalinya sih aku lihat kabut setebal ini. Guys, kalian bisa lihat nggak ya? Ini kabut tadi. Ya, sesuai dengan yang kalian lihat, teman-teman. Ini memang berkabut banget. Ini baru pertama kali ini gue kesini dan kabut coy. Oh gila. Kabut banget sih ini. Padahal tadi tuh ini ya. Oh, ada menara. Oh, gapura. Ini kok. Ke sini. Kemana? Ke sini ya. Kemana sih? Untuk pertama kalinya aku bangun tenda di Pavingan. Jadi lokasi campingnya itu ada di atas bukit dan akses ke sana itu 500 meter. Itu lewat jalanan tanah. Nah, posisinya di atas itu gak ada listriknya dan jauh dari toilet. Karena pertimbanganku dari awal itu adalah listrik, karena aku pengen mengisi powerbankku 2 habis ya kan, terus helm juga perlu di charge. Jadi aku perlu mempertimbangkan itu, makanya aku prefer camping di dekat-dekat lokasi poskonya. Dan kalian tahu ini di mana? Di parkiran mobil. Terus jangan bocor ya. Oh. Jangan panik kalau ada kejadian kayak gitu ya guys. Aku mau bikin ini Fukumi. Jadi Fukumi ini, jujur aku sedih banget ya tahu fakta kalau Kawah Wurung tuh agak sepi sekarang. Kan ini kan hari libur ya, harusnya tuh kan rame. Ya mungkin kita lihat besok aja sih, karena tadi kan aku kesini juga udah nggak ada pengunjung ya, tinggal mobil-mobil aja. Mungkin juga mereka memang nggak niat
nginep di sini, makanya pada pulang. Cuman sedih aja sih kalau emang beneran sepi ya, karena satu murah, terus juga ramah-ramah. Pegawai-pegawainya itu kayak listrik ada. Tadi aku bayar cuma berapa ya? Tiket masuk tuh nggak salah 10. Kalau camping ada biaya kebersihan apa tadi katanya? Itu biayanya cuma 15.000. Itu udah kita dapat toilet, dapat charge listrik gratis, guys. Kalau buat teman-teman nih yang mungkin mau liburan di Banyuwangi, mau nyari tempat yang enak, yang syahdu, yang view-nya bagus, Kawah Burung itu bisa jadi rekomendasi buat kalian. Beneran. Aku tuh tipikal orang yang datang ke satu tempat itu biasanya kalau memang nggak menarik, biasanya aku cuma mau datang sekali aja. Ini beneran. Hai guys, sekarang jam 11. Aku baru habis ambil power bank. Di perjalanan touring kali ini, aku hanya mengandalkan 2 power bank. Dan menurutku persoalan tentang baterai ini juga sama pentingnya dengan bensin gitu. Ibaratnya sama-sama bahan bakar. Kalau power bankku nggak terisi, perjalanan ini juga nggak akan bisa terdokumentasikan. Ini udah mulai ada pengunjung ya, yang parkir di sini. Jadi sebenarnya masih mau tidur sih. Gak apalah, ntar kalau masih pengen istirahat kita buka tenda di atas lagi aja. Kita ke atas aja. Nih suasana pagi agak berkabut dikit sih, tapi ya, aku tadi bangun gara-gara ada mobil ini nih. Dikit guys. Aku camping di sana. Berada mobil. Kalau jam segini udah mulai ini ya, mulai apa namanya tuh mataharinya kelihatan. Karena di atas kabut. Mungkin aku akan naik lewat yang itu. Kalian lihat tadi Kawah Burung. Si packing sekalian. Perjalanan menuju ke Kawah Burung yang di puncaknya. Kan semalam aku gak jadi ke puncak. Nah kali ini aku mau nyoba jalan ke puncaknya. Oh itu tuh ke ladang ya. Coba lagi ya. Bismillah. Oh ya, untuk sampai ke puncak ini kalian bisa bawa motor kalian ya. Jadi nggak perlu jalan kaki. Kita ke atas aja coba yuk. Buat informasi aja, sebenarnya motor juga bisa turun ke kawah kayak mobil-mobil ini. Tapi kalian perlu pemandu, dan kalau nggak salah tuh tarifnya 100 ribuan gitu. Aku nggak tahu ya 100 ribuan ini apakah per orang atau per rombongan, tapi memang ada biaya tambahan untuk si guide-nya itu tadi. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah turun ke Kawah Burung bisa diinfoin ya di kolom komen. Biar kepala kok gak kepanasan. Kita tutup aja pakai jaket. Dan kan jadi enak. Kita masak mie dulu.
Ya, aku nyaman banget sih di sini jujur. Jujur ya nyaman. Tapi kalau ditanya tadi menyesal nggak camping di bawah, jawabannya enggak, karena di bawah itu enak. Aku sambil ngecas power bank, ambil ke toilet juga, ambil air. Jadi emang paling enak tuh gini, kalau kalian nyampe sini ke sorean, camping aja di bawah. Itu kalau mau langsung ke sini juga boleh. Nanti pagi hari baru naik ke sini buat nikmatin. Sebenarnya kalau di sini tuh bagusnya sunset ya, karena mataharinya tuh terbenam di tadi pagi di sono, berarti di sana kan ya? Ya harusnya di sekitar sini, daerah sini tuh sunsetnya. Sebenarnya di daerah sini nggak hanya Kawah Wurung aja yang cantik, tapi masih banyak spot-spot lainnya yang bisa kalian explore. Enaknya memang kalau mau explore Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo itu setidaknya kita spend waktu 2-4 hari untuk explore. Kan sayang banget ya kalau nggak datengin banyak tempat sekalian. Ini adalah kenikmatan yang tak tertandingi. Ini mereka camping, banyak kan ternyata. 1, 2, 3, 4 motor ternyata. Setelah puas menikmati pemandangan di Kawah Wurung, saatnya prepare untuk kembali melanjutkan perjalanan biar nggak terlalu sore nyampe di lokasi berikutnya. Karena tadi sempat sarapan dengan bikin mie dan juga energen, setidaknya ini udah ada tenaga ya. Perjalanan turun teman-teman ya. Ini nanti aku bakal langsung ke Banyuwangi aja. Terus dari Banyuwangi mungkin sekalian langsung nyebrang ke Bali. Semoga Banyuwangi cerah ya. Amin. Ini sih estimasi jaraknya cuman 1,5 jam. Menuju ke arah pelabuhannya tuh kurang lebih sekitar ya segitu. Aduh. Ya sekitar 1,5 jam lah ya. Dekat. Jalanan arah Banyuwanginya ternyata rusak ya. Nggak tahu nih sejauh apa rusaknya, tapi banyak yang berlubang-lubang. Oke, jadi aku tuh tiap camping nggak pakai mantel sih yang dari sana. Aku tuh tiap camping tanganku tuh selalu ini. Kalian juga gitu nggak? Luka-luka gitu. Nih kayak gini, ini sakit banget ya. Aku sih bapaknya berhenti. Welcome to Bondowoso Ijen Geopark. Anjay, banyak yang camping coy di bawah situ. Banyak yang camping di bawah ya. Oh iya sih, nggak boleh di atas ya. Banyak banget. Anjay. Aku tuh inget banget dulu pas lewat jalanan sini, aku tuh pernah ketemu bule. Dia tuh jalan kaki tahu, kayaknya dia dari Ijen deh. Dia jalan gitu lewat sini. Posisinya aku naik, tapi jadi kalau sekalian turun mungkin tak barengin aja dia ya. Karena beda arah jadi ya longsor berarti beda arah, ya udah sendirian lagi dia. Masih jauh tapi jauh. Kena. Ada menu apa aja ya? Es gudeg enak banget ya. Mau ya ayam goreng itu sambal hijau aja. Sambal apa? Hijau. Oh enggak ada hijau, cuma lucau. Oh lucau. Apa itu Tahu lucau? Kecombrang.
Oh, kecombrang. Ya. Boleh deh cobain. Itu aja. Berarti ini ayam goreng sambal kecombrang. Ya. Oke, cappuccino-nya dibawa ya, Mbak? Dia dimasukin tumbler es sama air mineral. Saya ikut ngecas, Mbak ya. Boleh silakan. Ini semua itu banyak. Jujur, Oh, iya. aku ngerasa rezeki banget berhenti di warung ini. Makanannya murah, enak, porsinya juga banyak loh ini. Kalau kalian turun dari arah Ijen menuju Banyuwangi kota, aku rekomendasiin kalian mampir ke sini, guys. Sebisanya kalau lupa aduh ya. Berhubung perjalanan touringku kali ini bertepatan dengan hari libur, jadi nggak heran kalau antrian naik kapal ini cukup padat. Tapi alhamdulillah proses penyeberangannya nggak terlalu ngaret dan berjalan lancar. Kocak-kocak kayak kocak. Dulu enggak sih. Akhirnya sampai juga di Bali. Bisa dibilang ini adalah kedua kalinya aku menginjakkan kaki di Bali. Kunjunganku yang pertama adalah hanya sekedar lewat. Jadi sejujurnya aku emang belum banyak mengeksplor kota Bali, tapi next insya Allah akan kita khususkan ya untuk explore Bali. Dan ikutin cerita perjalanan berikutnya karena aku akan kasih lihat ke kalian tempat motocamp yang enak banget di Bali.